Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Saya bisa menyusun laporan hasil penelitian dengan judul Kejujuran sebagai Fondasi Akhlak dalam Islam. Tak lupa pula salawat serta salam kita anjurkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang saat ini. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian dengan judul Kejujuran sebagai Fondasi Akhlak dalam Islam. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Usman Sarip. Saya dari program studi teknik mesin kelas TM23I. Jadi, kejujuran merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan amanah dalam berdagang, sehingga mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Kejujuran bukan hanya mencerminkan nilai moral yang tinggi, tetapi juga menjadikan faktor utama dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dan berkah. Kita masuki pembahasan pertama, yaitu tentang pengantar singkat tentang konsep moralitas, etika, dan akhlak dalam Islam. Yang pertama, moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Dalam konteks Islam, moralitas mengacu pada penilaian baik dan buruk terhadap tindakan dan perilaku individu. Yang kedua, etika. Etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruk, serta norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Etika dalam Islam berlandasan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Yang ketiga, akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti karakter atau perilaku. Dalam Islam, akhlak mencakupi sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh setiap individu seperti kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Jadi, moralitas, etika, dan akhlak dalam Islam merupakan pedoman perilaku yang baik diatur oleh ajaran Al-Quran dan Islam. Ketiga konsep ini saling terkait di mana moralitas mencakupi nilai-nilai kebaikan, etika menuntun tindakan yang benar, dan akhlak mencerminkan karakter individu dalam berinteraksi dengan sesama. Kita masuki pembahasan inti, yaitu tentang pembahasan terperinci tentang judul yang saya ambil, yaitu Kejujuran sebagai Fondasi Akhlak dalam Islam. Kejujuran merupakan salah satu nilai moral yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam konteks akhlak, kejujuran tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang baik, tetapi juga sebagai fondasi yang mendasari karakter dan perilaku seorang Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang konsep kejujuran dalam Islam, bagaimana ia membantu akhlak serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, konsep kejujuran dalam Islam. Kejujuran dalam bahasa Arab disebut sidik, yang berarti kebenaran atau ketulusan. Dalam konteks Islam, kejujuran mencakupi pernyataan yang benar, tindakan yang sesuai dengan kata-kata, dan integritas dalam semua aspek kehidupan. Kejujuran dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran dalam banyak ayat. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu campurkan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedangkan kamu mengetahuinya." Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya sebelum diangkat menjadi nabi, menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dalam karakter beliau. Kejujuran sebagai
Poin yang kedua, kejujuran sebagai fondasi akhlak. Hubungan antara kejujuran dan akhlak. Kejujuran adalah salah satu perilaku utama dalam akhlak yang baik. Tanpa kejujuran, akhlak seorang dapat dipertanyakan. Kejujuran membantu kepercayaan baik dalam hubungan pribadi maupun sosial. Akhlak yang baik seperti kesabaran, kasih sayang, dan keadilan seringkali berakar dari sikap jujur. Misalnya, seorang yang jujur cenderung lebih adil dalam menilai orang lain. Adapun contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbisnis, seorang pedagang yang jujur akan memberikan informasi yang akurat tentang produk yang dijualnya, tidak menipu pelanggan, dan tidak melakukan kecurangan dalam transaksi. Dalam hubungan pribadi, seorang teman yang jujur akan berbicara terbuka tentang permasalahannya, tidak menyembunyikan kebenaran, dan bersikap transparan dalam interaksi sosial. Dalam pendidikan, seorang siswa yang jujur tidak akan menyontek dalam ujian dan akan mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran. Poin yang keempat yaitu implikasi kejujuran dalam masyarakat. Membangun kepercayaan. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara individu dan komunitas. Dalam masyarakat yang jujur, hubungan antara warga akan lebih harmonis dan saling menghormati. Mengurangi konflik. Ketika kejujuran menjadi norma, potensi konflik yang disebabkan oleh kebohongan atau penipuan dapat diminimalkan. Misalnya, yang jujur cenderung lebih stabil dan damai. Mendorong tanggung jawab sosial. Kejujuran mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menciptakan budaya di mana orang merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Jadi, kejujuran sebagai fondasi akhlak dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Dengan menanamkan nilai kejujuran, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana kepercayaan, keadilan, dan kedamaian dapat berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya sebagai tindakan tetapi merupakan bagian integral dari iman dan akhlak seseorang muslim. Melalui penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mewujudkan ajaran Islam yang lebih baik dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Kita masuki pembahasan yang ketiga yaitu tentang penerapan etika dan akhlak Islam dalam studi kehidupan sehari. Penerapan etika dan akhlak Islam dalam studi kehidupan nyata. Etika dan akhlak Islam memberikan pedoman yang jelas bagi individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai tidak hanya berbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup interaksi sosial, profesional, dan lingkungan. Poin yang pertama, dalam hubungan pribadi. Kejujuran. Contoh penerapan. Dalam berkomunikasi dengan teman atau keluarga, seseorang muslim harus selalu berbicara jujur. Misalnya, jika seseorang ditanya tentang pendapatnya mengenai suatu hal, ia harus memberikan jawaban yang tulus dan tidak menyembunyikan kebenaran. Sikap sabar. Contoh penerapan. Ketika menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, seorang muslim diharapkan untuk bersikap sabar dan tidak terbawa emosi. Misalnya, dalam siklus yang panas, alih-alih marah, ia dapat mendengarkan dengan tenang dan memberikan pendapatnya dengan bijak. Kasih sayang. Contoh penerapan, menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarga, teman, dan bahkan orang asing. Misalnya, membantu tetangga yang membutuhkan atau memberikan dukungan emosional kepada teman yang sedang mengalami kesulitan. Poin yang kedua dalam lingkungan kerja. Integritas dan etika profesional. Contoh penerapan, seorang karyawan harus menjalankan tugasnya dengan integritas, tidak melakukan kecurangan dan menghormati rekan kerja. Misalnya dalam laporan keuangan, ia harus menyajikan data yang
akurat tanpa manipulasi. Keadilan, contoh penerapan dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus bersikap adil dan tidak memihak. Misalnya, dalam memberikan promosi, ia harus mempertimbangkan kinerja semua karyawan secara objektif. Tanggung jawab sosial, contoh penerapan. Perusahaan dapat menerapkan tanggung jawab sosial dengan berkontribusi pada masyarakat seperti melakukan program CSR, Corporate Social Responsibility yang mendukung pendidikan atau lingkungan. Poin yang ketiga dalam interaksi sosial. Menghormati orang lain. Contoh penerapan. Dalam berinteraksi dengan orang lain, seorang muslim harus menunjukkan rasa hormat terlepas dari latar belakang atau pandangan mereka. Misalnya, mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh perhatian meskipun berbeda. Berbuat baik. Contoh penerapan, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, seperti membantu orang yang kesulitan atau menyumbangkan waktu untuk kegiatan sosial. Menjaga lingkungan, contoh penerapan, menghargai dan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang, menggunakan sumber daya secara bijak, dan berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Poin yang keempat yaitu dalam kehidupan spiritual. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan, melaksanakan ibadah dengan khusyuk seperti salat, puasa, dan zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang keempat yaitu tantangan potensial dalam menerapkan akhlak dalam kehidupan modern. Menerapkan akhlak dalam kehidupan modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan dinamika budaya global dapat memengaruhi cara individu dan masyarakat memahami serta mengamalkan nilai-nilai akhlak. Poin yang pertama yaitu globalisasi dan perubahan budaya. Pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa masuk berbagai nilai dan norma dari budaya lain yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam. Misalnya, nilai individualisme yang kuat dalam budaya barat dapat mempengaruhi rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Kehilangan identitas. Dalam upaya untuk beradaptasi dengan budaya global, individu seringkali kehilangan identitas budaya dan agama mereka. Hal ini dapat mengakibatkan pengabaian terhadap nilai-nilai akhlak yang seharusnya dijunjung tinggi. Poin yang kedua yaitu kemajuan teknologi, media sosial dan etika. Media sosial memberikan platform untuk berbagai informasi tetapi juga dapat menjadikan sarana penyebaran berita palsu, fitnah, dan kebencian. Hal ini menantang individu untuk tetap jujur dan berakhlak baik dalam berinteraksi secara online. Anonymity dan tanggung jawab. Anonimitas di dunia maya seringkali membuat orang merasa beban untuk memperlakukan tidak etis seperti berbohong atau melakukan penipuan. Menciptakan tantangan dalam menerapkan akhlak yang baik di lingkungan digital. Poin yang ketiga, materialisme dan konsumerisme. Fokus pada harta dan status. Masyarakat modern seringkali terjebak dalam materialisme di mana nilai-nilai akhlak dapat terbalik dengan demi mengejarkan kekayaan dan status sosial. Hal ini dapat mengarah pada perilaku curang, penipuan, dan ketidakadilan. Kepuasan instan. Budaya konsumerisme mendorong individu untuk mencari kepuasan instan yang sering kali
bertentangan dengan nilai-nilai kesabaran dan ketekunan yang merupakan bagian dari akhlak yang baik. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pendidikan moral. Sistem pendidikan modern seringkali lebih fokus pada aspek akademis dan keterampilan teknis, sementara pendidikan moral dan akhlak seringkali diabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan generasi muda yang kurang memahami pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial yang tidak mendukung nilai-nilai akhlak seperti pengaruh yang buruk atau tantangan teman sebaya dapat mempengaruhi individu untuk mengabaikan akhlak yang baik. Jadi, menerapkan akhlak dalam kehidupan modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif dari individu, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang kuat. Pendidikan moral yang berkelanjutan sederhana akan pentingnya akhlak dan penguatan identitas budaya dan agama dapat membantu individu untuk tetap berpegang pada nilai-nilai akhlak di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, akhlak yang baik dapat tetap menjadi paduan dalam menjalankan kehidupan yang bermakna dan harmonis. Sekian dari eh, paparan hasil presentasi saya dengan judul eh, dengan judul dengan judul kejujuran sebagai fondasi akhlak dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.